ini saya masih belum pakai co-host ini. Belum bisa nge-share file. Sampun, Bapak. Ya. Tugas yang saya berikan minggu lalu sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan minggu kemarin, yaitu pertanyaan seperti apa wujud DNA, itu sebenarnya sudah sama dengan mengikuti perkuliahan hari ini. Sebenarnya hari ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang ada di minggu kemarin tentang apa itu wujud dari DNA. Ini adalah aliran materi dari material DNA, transkripsi menjadi RNA, translasi menjadi protein. Jadi inti dari mata kuliah biologi molekuler itu ya membahas tentang DNA, kemudian hasil transkripsinya RNA, proses transkripsinya bagaimana, proses translasi bagaimana, hasilnya protein, kemudian nanti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pengetahuan ini. Jadi tidak lepas dari pengetahuan seputar ini. Jadi DNA, transkripsi, translasi, kemudian protein hasilnya. Jadi proses DNA atau gen, DNA itu adalah gen. Proses ekspresi dari DNA atau ekspresi dari gen itu adalah ini. Jadi yang dinamakan ekspresi gen. Ekspresi gen itu prosesnya melalui transkripsi, kemudian translasi, kemudian menjadi protein. Nah, protein ini adalah hasil dari ekspresi DNA atau ekspresi gen. Ekspresi gen hasilnya adalah protein. Nah, protein inilah yang menentukan karakter suatu makhluk hidup. Apakah yang terkait dengan proses-proses hormonal, enzim, dan akhirnya nanti akan menghasilkan suatu proses yang bisa kita lihat hasil dari proses itu berupa karakter yang muncul dari suatu makhluk hidup, termasuk karakter apapun. Jadi karakter apapun itu terutama ditentukan oleh protein ini. Mau karakter yang periang atau mungkin pemurung, atau rambutnya yang hitam, rambutnya yang pirang, atau mungkin hidungnya mancung, badannya tinggi, badannya pendek. Semua karakter itu tampilan dari hasil sintesis protein yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa struktur DNA itu. Struktur DNA. Ada yang bisa menjawab struktur DNA itu seperti apa? Terpilin ganda. Terpilin ganda. Terpilin apanya? Rantai DNA-nya. Rantai DNA. Nah, rantai DNA itu seperti apa? Rantai DNA itu seperti terdiri atas polinukleotida. Ya, jadi sebenarnya DNA itu adalah rantai polinukleotida. Rantai ganda polinukleotida. Jadi rantai ganda polinukleotida yang saling berpilin atau saling melintir, kemudian panjangnya tertentu, kemudian terpilin secara sejajar, tetapi antiparalel. Sejajar, antiparalel. Nanti kita lihat sejajar dan antiparalel itu seperti apa. Dengan panjang tertentu merupakan kode satu protein. Jadi satu DNA mengkode satu protein. Panjangnya tertentu, berbentuk rantai polinukleotida. Kemudian rantai polinukleotida tadi artinya terdiri dari
poli itu banyak, nukleotida itu nukleotida. Jadi banyak nukleotida yang disambung-sambung membentuk rantai, kemudian rantai tersebut ganda, antara mata rantai satu dengan mata rantai yang lain itu berpasang-pasangan, kemudian rantai tersebut saling melintir, terpilin, kemudian walaupun terpilin tetapi tetap sejajar, kemudian memiliki arah yang antiparalel. Jadi struktur DNA itu ini sebenarnya. DNA itu seperti apa wujudnya itu adalah ini. Dari definisi ini menunjukkan wujud DNA itu seperti apa. Tapi kalau definisi menurut Google, DNA itu apa? Pewaris sifat keturunan. Wujudnya seperti apa? Seperti yang diceritakan dalam ini, dalam tulisan ini. Bisa dipahami ya? Tentu belum bisa dipahami kalau belum ada gambarnya. Ini baru apa namanya, semacam apa namanya, meme atau kalimat-kalimat yang nanti akan kita lihat dari wujudnya seperti apa DNA itu. Komponen dari DNA itu terdiri dari, ya ini bukan komponen asam nukleat ya, ini komponen dari nukleotida. Jadi komponen dari nukleotida itu ada basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari purin dan pirimidin. Ini basa nitrogen sebenarnya ya. Jadi komponen nukleotida terdiri dari basa purin dan pirimidin. Purin itu ada apa? Adenin dan guanin. Pirimidin ada sitosin dan timin. Enggak terbalik. Nanti dicek nanti. Kemudian gula terdiri dari gula ribosa atau sering disebut dengan gula pentosa. Gula ribosa itu untuk RNA, kalau deoksiribosa untuk DNA. Nanti bedanya gula ribosa dengan gula deoksiribosa nanti kita lihat seperti apa. Kemudian komponen yang ketiga adalah gugus fosfat. Jadi satu nukleotida itu ada 3 bagian ini. Yang satu basa nitrogen, kemudian gula, kemudian ada gugus fosfat. Ingat ya, jadi satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, kemudian fosfat. Kalau ini asam, ya ini asam nukleat seperti ini. Tapi asam nukleat khusus untuk DNA itu ada basa nitrogen, kemudian gulanya deoksiribosa, kemudian ada gugus fosfat 3 itu. Kemudian ini purin yang basa nitrogen tadi, ada purin, ada pirimidin. Kalau purin itu adenin dan guanin, kalau pirimidin itu ada timin dan sitosin. Urasil ini untuk RNA. Jadi tadi mata rantai tadi saling berpasang-pasangan tadi, itu antara rantai satu dengan rantai yang satunya lagi, itu mata rantainya saling berpasang-pasangan. Kalau adenin pasangannya timin, kalau guanin pasangannya sitosin. Itu pasangan tetap yang tidak bisa ditukar-tukarkan. Jadi antara basa di rantai pertama dengan rantai sebelahnya itu berpasang-pasangan. Ini belum menunjukkan gambar ini. Nah, ini komponen nukleat. Kalau DNA itu ATGC, kalau RNA T-nya diganti dengan U. Jadi dalam RNA tidak ada T tapi adanya U. G dan C-nya sama. Guanin, sitosin sama, adeninnya sama, tapi untuk timin pada DNA, pada RNA-nya adalah urasil. Mohon maaf Bapak, untuk slide-nya masih di slide nomor 1. Oh iya ya, kok bisa ya? Maaf. Kok begini ya? Saya stop dulu.
Saya perbaiki dulu. Enggak bergeser ya? Masih belum tampil, Pak. Belum saya tampilkan lagi. Sekarang kalau gini Sudah terlihat, Pak. terlihat ini adalah definisi, bukan definisi, tapi wujud dari DNA tadi ya. Ini tadi sudah tampil belum? Belum ya? Sekarang sudah, tapi tadi belum. Oh, tadi belum. Baik. Jadi DNA itu wujudnya adalah dalam bahasa Indonesianya dia berupa asam deoksiribonukleat. Jadi asam dengan gula deoksi. Kemudian asam senyawa kimia berupa polimer nukleotida ganda. Jadi senyawa kimia berupa polimer nukleotida ganda. Jadi nukleotida itu ganda memanjang. Jadi yang namanya polimer itu adalah rentengan polinukleotida. Jadi nukleotida yang direnteng berpasang-pasangan secara ganda, kemudian saling berpilin yang tersusun sejajar antiparalel arahnya dengan panjang yang tertentu mengkode satu protein. Ya. Fungsi dari DNA itu adalah membawa informasi genetik dari suatu makhluk hidup. Informasi genetik itu berupa karakter-karakter dari makhluk hidup itu yang nantinya akan terbentuk apabila terjadi ekspresi gen melalui biosintesis protein yang saya ceritakan tadi. Nah, ini komponen nukleotida. Bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Ini komponen dari nukleotida. DNA tadi kan polinukleotida, artinya nukleotida yang direnteng-renteng panjang. Setiap nukleotida, satu nukleotida itu terdiri dari yang pertama adalah basa nitrogen. Basa nitrogen itu bisa purin, bisa pirimidin. Kemudian yang bagian kedua adalah gula deoksiribosa untuk DNA. Kemudian ada yang ketiga adalah gula fosfat. Itu bagian dari DNA. Kalau RNA gulanya ribosa, kalau DNA deoksiribosa. Kemudian basa nitrogen, purin dan pirimidin itu terdiri dari, kalau purin itu ada adenin, ada guanin. Kalau pirimidin ada timin, ada sitosin. Kalau pada RNA, timinnya diganti dengan urasil. Yang dimaksud dengan nukleotida ganda tadi, setiap nukleotida berpasang-pasangan antara rantai pertama dengan rantai yang satunya, rantai pasangannya. Itu kalau adenin berpasangan dengan timin, kalau guanin berpasangan dengan sitosin. Seperti itu. Kalau urasil nggak pernah berpasangan karena dia RNA. Nah ini, DNA itu ATGC. Kalau RNA tidak ada T, adanya U. Tidak ada timin, tapi urasil. Yang lainnya, guanin dan sitosinnya sama, adenin juga sama. Kemudian ini adalah komponen gulanya. Yang dimaksud gula deoksiribosa itu seperti ini bentuknya, sementara gula ribosa seperti ini. Ini dua-duanya sering disebut dengan gula pentosa. Gula pentosa itu memiliki atom C sebanyak 5. Ini ada atom C nomor 1. Ini setiap sudut ini adalah atom C. Kecuali yang ini O, oksigen.
Yang ini atom C, atom C, atom C, atom C. Ini juga atom C yang kelima. Kenapa disebut pentosa, gula pentosa? Karena C-nya ada 5, penta. C1, C2, C3, C4, dan C5. Jadi C ini diberi nomor. Urutan atom C, urutan pertama yang di sini. Urutan C yang kedua yang di sini. Urutan C yang nomor 3 di sini, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Urutan-urutan atom C di sini nanti penting untuk menunjukkan arah dari DNA. DNA tadi kan memiliki arah yang anti paralel antara rantai 1 dengan rantai kedua. Itu ditentukan oleh arah keberadaan atom karbon nomor 1 sampai nomor 5 ini. Begitu juga yang di RNA punya arah, yang ini atom C yang pertama, atom C kedua, atom C ketiga, ini atom C yang keempat, dan ini atom C yang kelima. Kemudian apa bedanya pada gula deoksiribosa dan gula ribosa? Bedanya ada di yang ini, bagian ini. Bagian H yang ini tidak ada O-nya, kemudian ini ada O-nya, ada oksigennya. Yang dimaksud dengan deoksiribosa itu adalah ribosa yang kehilangan satu oksigen. Jadi oksigen yang ada di sini dihilangkan. Yang namanya D itu artinya melepas, artinya atom O-nya dilepas. Jadi D itu artinya melepas. Kalau ada istilah D apa itu? Demiliterisasi itu berarti pahamnya tidak militer. Kemudian ada D apa? Degradasi. Ada D apa lagi? Demineralisasi, melepaskan mineral. Kalau ini melepaskan O. Jadi O-nya dilepaskan sehingga tanpa O di sini, sehingga disebut dengan gula deoksiribosa. Kalau yang pada ribosa, O-nya tetap ada sehingga tidak dikatakan deoksiribosa, tapi gula ribosa saja. Nah, yang harus diperhatikan di sini untuk perbedaan antara gula ribosa pada DNA dan gula ribosa pada RNA itu yang satu deoksiribosa, kehilangan O di sini. Yang kedua pada RNA di sini tetap ada O-nya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi tadi penomoran atom C mulai dari sini, sudut sini ada atom C nomor 1, sudut sini ada atom C nomor 2, yang sini ada atom C nomor 3, C nomor 4, dan ini C nomor 5. Letak atom C ini menentukan arah dari DNA nanti. Yang anti paralel ini ditunjukkan oleh keberadaan atom C ini apakah ada di mana gitu. Letaknya nanti saya tunjukkan. Kemudian ada gugus fosfat. Gugus fosfat terikat pada atom C nomor 5. Jadi atom C nomor 5 yang tadi, itu atom C nomor 5 ini ada fosfatnya. Jadi ini gugus fosfat pada atom C. Ini adalah nukleotida secara keseluruhan seperti ini. Ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen di sini menyambung dengan gula ribosa di atom C nomor 1. Jadi basa nitrogen itu nyambung di atom C nomor 1. Kemudian di atom C nomor 5 berikatan dengan fosfat. Kemudian fosfat ini nanti yang akan menyambungkan ke nukleotida berikutnya. Kemudian nanti antara basa nitrogen dengan basa nitrogen pasangannya nanti ada tangan untuk berikatan dengan pasangan basa nitrogen sebelah. Seperti itu. Ini adalah satu nukleotida. Jadi satu nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen. Basa nitrogen ini yang paling utama menentukan sandi protein itu. Jadi kode DNA itu yang sesungguhnya ada di basa nitrogennya ini. Kemudian ada gula pentosa ini, kemudian ada fosfat. Di komponennya 3, basa, gula, fosfat. Basa, gula, fosfat. Nanti kalau pulang sudah di rumah ya, tapi jangan dibawa wiritan. Pokoknya basa, gula, fosfat, basa, gula, fosfat, basa, gula, fosfat. Bukan wiritan, tapi diingat aja bahwa komponennya 3 itu. Ini basanya, ini gula, ini fosfat.
gula terikat pada atom C nomor 1, fosfat terikat pada atom C nomor 5 dari gulanya. Jadi fosfat tidak berikatan langsung, nanti berikatan ke nukleotida berikutnya dengan fosfat ini. Nah, ini DNA. Kita lihat ini rantai yang polinukleotida 1, ini satu rantai, ini yang satu lagi adalah rantai yang kedua. Ini saling berpasang-pasangan. Jadi setiap nukleotida pada rantai spiral A berpasangan dengan rantai yang ada pada rantai spiral B. Ini ada adenin pada spiral A berikatan dengan T di rantai spiral B. Kemudian C dengan G, C dengan G, A dengan T, G dengan C, dan seterusnya. Ini pasang-pasangan ini tetap. Kalau A selalu dengan T, G dengan C, dan sebaliknya. Kita lihat di sini ada 2 utas. Dalam satu utas ini, G dengan G berikutnya, ini diikatkan oleh adanya ikatan fosfat tadi. Jadi fosfat tadi ada di antara G dengan G ini, G dengan T, T dengan C, dalam satu garis ini diselang-seling ada P-nya yang menyambung. Jadi P itu menyambung antara nukleotida di dalam satu rantai. Jadi P itu menyambung-nyambungkan antara nukleotida 1 dengan nukleotida yang lain. Di sini ada P-nya. Kemudian antara nukleotida 1 dengan nukleotida pasangannya, ini ada ikatan, namanya ikatan hidrogen. Jadi ada 2 ikatan di dalam di dalam DNA ini. Ikatan fosfat mengikatkan nukleotida 1 dengan nukleotida lain dalam satu rantai. Kemudian ikatan hidrogen mengikatkan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen pasangannya. Ini ikatan hidrogen. 2 ikatan ini memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi kalau ikatan hidrogen antar basa nitrogen pasangannya ini bersifat lemah, jadi ikatan hidrogen itu lemah, mudah putus. Sementara ikatan fosfat antar nukleotida dalam satu rantai, ini dengan ikatan fosfat, ini lebih kuat ikatannya. Nah, perbedaan kekuatan ini nanti kalau kita ingin memisahkan 2 rantai ini supaya pisah, ini cukup dengan perlakuan suhu aja sudah bisa memisah. Suhu tinggi 80-an derajat bisa menyebabkan 2 rantai ini mengalami denaturalisasi. Jadi berlepasan satu sama lain, membuka, maka antara rantai A dan rantai B ini akan terpisah dengan suhu 80 derajat. Kalau memisah namanya denaturalisasi. Kemudian denaturasi ya. Kemudian nanti antara nukleotida 1 dengan nukleotida yang lain dalam satu rantai ini memisahkannya lebih sulit. Ini memerlukan enzim. Jadi ada enzim yang khusus digunakan untuk memotong di dalam satu rantai ini. Jadi kalau C dengan G ini mau dipotong di sini, ini perlu enzim namanya enzim restriksi. Jadi ada enzim restriksi yang digunakan untuk memotong ikatan nukleotida di dalam satu rantai ini. Enzim restriksi. Jadi 2 ikatan, yang satu ikatan hidrogen, yang satu ikatan fosfat. Ikatan hidrogen antara nukleotida dengan pasangan nukleotidanya, ini ikatannya bersifat lemah, sementara antara nukleotida 1 dengan nukleotida lain dalam satu rantai, ikatannya disebut dengan ikatan fosfat bersifat lebih kuat. Nah, ini perpasang-pasangan antara nukleotida yang berpasangan tadi, ini adenin, ini timin. Yang ini guanin, ini sitosin. Coba perhatikan kalau adenin dengan timin itu ikatannya 2 ikatan hidrogen. Tetapi antara guanin dengan sitosin ikatannya 3 hidrogen, 3 atom hidrogen. Artinya
yang di sini bergandengan 2 tangan, ini bergandengan dengan 3 tangan. Hal seperti ini yang menyebabkan kenapa antara AT dengan GC ini tidak pernah terjadi pertukaran, tidak ada pertukaran pasangan, tidak pernah salah pasang, misalnya A dengan C atau T dengan G atau A dengan G, T dengan C tidak pernah terjadi. A selalu dengan T, G dengan C. Karena jumlah pasangannya ini, jumlah ikatannya ini sudah tetap. Yang ini 2 ikatan hidrogen, yang ini 3 ikatan hidrogen. Jadi kejadian salah pasangan ini tidak terjadi pada nukleotida atau di dalam ikatan DNA. Yang terjadi salah pasangan itu hanya pada manusia dan hewan. Jadi pada nukleotida tidak terjadi. Nah ini, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin. 3 tangan, 2 tangan. 3 tangan, 2 tangan. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah seperti ini, sehingga tidak terjadi salah pasangan. Kita lihat, ini adalah gula ribosa. Ini rantai pertama, ini rantai kedua. Atau ini rantai A, ini rantai B. Pasang-pasangannya seperti ini. Gula ribosa letaknya ada di sini. Kemudian fosfat itu menyambungkan antara gula ribosa satu dengan gula ribosa yang lain. Karena gulanya berikatan dengan nukleotida, otomatis antara nukleotida satu dengan nukleotida kedua ini bersambungan. Jadi gula ini berikatan dengan basa nitrogen, gula ini berikatan dengan basa nitrogen, kemudian antara gula dengan gula ini dihubungkan oleh P, ini namanya jembatan fosfat. Yang ini disebut dengan jembatan hidrogen. Jadi antara rantai 1 dengan rantai 2 ini ada ikatan hidrogen, antara nukleotida 1 dengan nukleotida yang lain dalam satu rantai dihubungkan oleh fosfat. Sampai di situ bisa dipahami? Jadi ini 2 rantai. 2 rantai. Ini saling berpilin, tapi walaupun saling berpilin selalu sejajar. Jaraknya tetap. Antara rantai 1 dengan rantai yang satu ini jaraknya tetap. Oleh karena itu dikatakan sejajar. 2 garis dikatakan sejajar apabila jaraknya selalu tetap, tidak pernah bertemu. Kalau ini bertemu oleh adanya jembatan hidrogen ini. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya yang tadi di slide DNA yang katanya enzim retriksi untuk memotong rantai itu dihasilkan di mana ya Pak? Oleh siapa? Oh, itu nanti pada teknologi DNA rekombinan akan dijelaskan untuk bagian itu. Jadi itu sudah materi lebih ekspan nanti tentang bagaimana memotong-motong DNA untuk tujuan teknologi tertentu, misalnya mau melakukan transgenik, satu potong DNA dari sini sampai sini mau saya potong, mau sisipkan ke organisme yang lain, maka saya akan mengkonstruk enzim untuk bisa memotong rantai di sini. Itu ada pabriknya dan bisa kita beli, tapi nanti kita pelajari pada bab berikutnya ya. Oke Bapak, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk struktur DNA yang ini, 2 rantai saling berpasangan nukleotidanya, ini polinukleotida, ini polinukleotida, antara nukleotida 1 dengan nukleotida yang rantai sebelahnya saling berpasang-pasangan, diikatkan oleh jembatan hidrogen, antar nukleotida dalam satu rantai oleh ikatan fosfat. Kemudian yang ingin saya terangkan berikutnya adalah tadi ada istilah antiparalel. Kalau sejajar sudah tahu ya, sejajar itu berdampingan tetapi tidak saling bertemu dengan jarak yang tetap, itu sejajar. Kemudian kalau antiparalel adalah ini, letaknya ini. Gula ribosa tadi kan memiliki nomor atom, memiliki C yang di label, yang dinomeri.
Ini atom C nomor 1, nomor 2, atom C nomor 3, ini atom C nomor 4, dan ini atom C nomor 5. Nah, atom C nomor 5 yang paling ujung ini dikatakan ujung 5 dari DNA ini. Sementara pada DNA pasangannya di sini, pada nukleotida pasangannya di sini, nomor 5-nya tidak ada di sini, tetapi ada di sini. Yang ada di sini adalah nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi arah gula dari DNA utas pertama dengan DNA utas kedua, A dan B, ini arahnya berbeda. Kalau ini O-nya ada di sini, maka ini O-nya di sini. Jadi ini O-nya di atas, yang ini O-nya di bawah. Sehingga arah gulanya berbeda. Sehingga kalau di sini adalah atom C nomor 5, kalau di sini adalah atom C nomor 3. Sehingga ini dikatakan ujung 5 dari rantai yang A, sementara ini adalah ujung 3 dari rantai atom B. Sehingga arahnya berlawanan di sini. Begitu juga yang di sini. Kalau di sini nomor atom C nomor 5, maka di sini adalah atom C nomor 3. Sehingga ini dikatakan ini ujung 5 dan ini ujung 3 dari utas rantai A. Sementara yang di sini, kalau yang di sini adalah yang rantai B ini, yang di sini adalah ujung 3-nya, maka di sini adalah ujung nomor 5. Seperti itu. Ini dikatakan anti paralel. Jadi antara rantai A dengan rantai B yang sejajar tadi memiliki arah yang anti paralel, artinya arah yang berlawanan. Yang satu 5 ke 3, yang satu 3 ke 5. Sampai di sini bisa dipahami? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pada gambar yang sebelah kiri, yang ujung 5, itu Ya. nanti yang berikatan dengan fosfat itu C yang nomor berapa Pak? Yang berikatan dengan P selalu atom C nomor 3 di sini. Berarti berbeda sama yang di sebelah kanan nih Pak. Ya, yang di sebelah kanan 1, 2, 3, 3 juga kalau yang ke sana. Ini juga 3 yang ke sana. Tapi bersambung dengan 5 yang di sini. Jadi yang berikatan itu 3 ke P, P kemudian ke 5. Ini sama. Ini 1, 2, 3. Tapi ini 5 ya. 5 ini ke P, yang ke sininya 3. Berarti selalu 3 dan 5, tapi nanti melihat arahnya seperti itu. Ya, betul. Jadi sama ya antara kiri dengan kanan, hanya berbeda arah. Ini kalau gambar ini saya putar, ini antara kalau misalnya ini saya putar yang atas menjadi yang bawah menjadi yang atas, ini sama persis dengan yang sekarang ini nanti posisi ini. Ujung 5 akan ada di sini, ini mutar ke sana, ujung 3 yang ini akan ada di sini. Jadi ini sama persis. Jadi sama dan sebangun tetapi berlawanan. Sama ya, jadi kalau ini ujung 3-nya di sini, tentu yang di sini adalah ujung 5. 5 ketemu P. Kemudian P ke sini ketemu yang atom C nomor 5. Begitu juga dan seterusnya ini. Nah, kalau yang di sini, ujung 5-nya di sini ujung 3. Ke sini ketemu P, di sini ketemu atom C nomor 5. Ini kalau ke sana akan ketemu pada atom C nomor berapa? 3. C nomor 3 pada nukleotida berikutnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Kemudian untuk penulisan, bagaimana kita menentukan kalau misalkan yang ini namanya ujung 5, yang ini namanya ujung 3, aksen seperti itu, Pak. Iya. Mungkin itu cara mudah menentukannya, penamaannya. Kalau di sini aksen semua ini. Oh iya, maksudnya iya Pak, maksudnya ya, untuk memudahkan. Mau mana yang aksen, mau mana yang tidak aksen sebenarnya sama saja, karena pada prinsipnya yang kita lihat adalah atom nomor berapa yang ada di sini dan atom nomor berapa yang ada di sini. Ini mau dikatakan 5 kemudian
tidak ada aksennya juga nggak apa-apa, karena ini kan tergantung sudut pandang saja. Ini kalau mau dibolak-balik gambar ini kan sama ini. Jadi ini mau ditulis 5, ini 3, ini 3 aksen, ini 5 aksen, nggak apa-apa, dibalik lagi nggak apa-apa. Iya, Pak. Itu masih saya, mohon maaf, masih bingung, Pak. Kalau misalkan ini menentukan mana, kenapa kok dikasih nama ujung 5 itu dilihat dari gambarnya yang sebelah mana gitu, Pak. Mungkin kalau yang 3 itu bentuknya seperti ini, kalau yang ujung 5 itu seperti ini gitu. Oh, ini yang dilihat adalah karbon letak atom O ini. Kalau yang O-nya di sini pasti di sini nomor 5. Kalau O-nya di sini, 5-nya ada di yang sini. Jadi arah dari gula ini sebenarnya ditetapkan dari posisi O-nya ini. Kalau ini O-nya di sini, sebelah kanannya ini nomor 1. Kalau O-nya ini, sebelah kanannya kan ini. Ini nomor 1. Jadi letak atom O pada gula ribosa ini menentukan arah 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kalau O-nya di sini, pasti di sini nomor 5. Nah, kalau O-nya di sini, yang di sini adalah yang nomor 3. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi gula memiliki arah mana yang atom karbon nomor 1 itu ditentukan oleh posisi atom O-nya. Jadi ini O-nya ada di atas, kalau yang ini O-nya ada di bawah. Itu ya. Sampai di sini, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini tag ini sebenarnya bisa dibaca sendiri, tapi untuk pengetahuan saja, tapi secara struktur sudah saya jelaskan yang tadi itu. Ini sama dengan yang saya jelaskan. Nanti dibaca sendiri. Nah, ini gambar yang versi yang lain ya. Ini versi yang lain. Ini timin berikatan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Di sini O, tentu sini ada nomor atom nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Sehingga di sini adalah ujung 5. Kalau di sini, ini O-nya di sini, ini atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti di sini ujung 3. Berarti ini 5, 3, 3, 5. Ini fosfat. Jadi fosfat itu tidak sendiri, dia memiliki 4 O, 4 atom O yang berikatan dengan gula ribosa, ke sini juga ketemu gula ribosa. Jadi yang bersambungan antara nukleotida 1 ke nukleotida berikutnya itu adalah fosfatnya. Wah, kok nggak bisa kembali, saya backspace kalau nggak bisa kembali laptop saya ini. Ya sudah, ini aja. Bagaimana struktur DNA bisa dipahami? Silakan, mungkin masih ada pertanyaan. Silakan. Yang masih mau bertanya, kasih kesempatan. Belum mau pindah atau sudah pindah? Silakan, barangkali dari struktur ini ada yang mau ditanyakan. Nah, ini bentuk terpilinnya itu seperti ini, seperti tali tetapi rapi. Di dalam pilihan yang seperti ini, jarak antara nukleotida 1 dengan nukleotida pasangannya ini selalu tetap. Jadi walaupun berpilin, tetap 2 rantai ini saling berada pada posisi yang sejajar, tetapi arahnya yang berlawanan seperti ini tadi. Silahkan. Bisa dipahami?
Ada yang belum bisa dipahami? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan yang di sini. Nah, ini adalah inti sel. Dalam inti sel ini ada kromosom. Kromosom ini adalah DNA tadi yang memadat. Jadi DNA yang memadat, yang rantai panjang tadi menggulung, kemudian memadat, sehingga menebal, tapi pendek, ini disebut dengan kromosom. Tapi kalau kromosom ini diuraikan, memanjang seperti ini namanya kromatin. Kromatin. Di dalam kromatin inilah letak dari DNA ini. Pada satu segmen tertentu yang mengkode satu protein, maka dia dikatakan satu gen. Dari panjang tertentu di sini, mengkode satu protein, disebut satu gen, dan seterusnya. Nah, apakah memadatnya DNA, menggulungnya DNA ini sembarangan? Ternyata DNA ini menggulung secara rapi. Jadi DNA ini akan berputar-putar, berpilin-pilin. DNA double ini akan terus berputar-putar mengelilingi apa namanya yang disebut dengan protein histon. Jadi setiap berputar mengelilingi ada 4 molekul protein histon dikelilingi 2 kali, kemudian memanjang lagi, memutar 2 kali lagi mengelilingi 4 macam histon, kemudian memanjang lagi dan seterusnya, dan terus berpilin seperti itu secara kontinu. Setiap 2 kali berputar ada 4 molekul protein histon, namanya histon 2A, histon 2B, histon 3, dan histon 4. Kemudian dikunci oleh histon nomor 1. Histon nomor 1 itu histon paling luar. Ini setiap 2 kali putaran ini disebut dengan satu nukleosom. Jadi ini disebut dengan nukleosom. Di nukleosom itu DNA double helix ini memutar 2 kali, di dalamnya ada 4 molekul protein histon, kemudian diikat oleh histon nomor 1. Itu disebut dengan nukleosom. Panjangnya nukleosom, satu nukleosom ini DNA-nya bisa 1 gen lebih. Jadi panjangnya bisa ratusan nukleotida. Nah, kalau panjangnya seperti ini ada berapa nukleotida, ada berapa gen, jadi banyak sekali dalam satu kromosom itu. Satu gen itu bisa dikatakan sebagai satu lokus. Silakan. Kalau mau ditanyakan. Pak, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa satu gen itu kan sama dengan satu lokus. Nah, sedangkan satu gen sendiri itu dikatakan satu gen apabila pada kromosom tersebut akan dikodekan satu protein. Nah, kira-kira untuk mengkode satu protein itu butuh basa nitrogen berapa? Nah, itu untuk berapa butuh kode basa nitrogen berapa tergantung dengan jenis proteinnya. Jadi protein itu kan tersusun dari asam amino. Satu asam amino ada 3 nukleotida. Jadi setiap ini saya ambil lagi, saya colokkan. Jadi rantai panjang ini, kalau setiap 3 basa ini disebut dengan satu kodon, kalau misalnya sudah jadi mRNA nantinya. Ini mengkode satu asam amino. Ratusan asam amino akan mengkode satu protein, tetapi tidak semua jenis protein terdiri dari asam amino yang sama. Misalnya protein untuk enzim A mungkin perlu 100, ada 110. Mungkin untuk enzim yang lain mungkin ada berapa ratus asam amino. Nah, itu tidak semua protein itu sama. Jadi tergantung dengan jenis proteinnya. Ada protein yang panjang, ada protein yang pendek. Itu tergantung dengan basa nitrogen yang mengkodenya. Ada berapa macam asam amino dengan kombinasi yang bermacam-macam juga. Jadi tidak sama antara protein satu dengan protein yang lain. Sehingga panjang gen satu dengan panjang gen yang lain juga tidak
sama tergantung dengan jenis protein yang dikodenya. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, protein itu ada ukurannya. Ukuran protein biasanya menggunakan apa? Besarnya protein diukur dengan apa? Apa? Bukan BP. Kalau BP base pair itu ukuran DNA, tapi kalau protein biasanya kilodalton atau apa gitu. Itu yang menunjukkan panjangnya protein atau besarnya molekul. Tentunya itu terkait dengan panjangnya nukleotida yang menyusunnya atau asam amino yang menyusunnya. Satu asam amino, 3 basa nitrogen. Nah, ini DNA double helix mengikat 4 macam histon. Histon 2A, histon 2B, histon 3, dan histon 4. Kemudian diikat paling luar ini adalah histon 1. Ini disebut dengan satu nukleosom. Ini satu nukleosom ada yang 145 base pair atau 146. Tentu tidak seragam untuk setiap anggota. Nah, ini sudah materi berikutnya, ini tidak saya sampaikan. Ini proses replikasi materi berikutnya. Silakan terkait dengan DNA, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan struktur DNA yang seperti itu tadi. Ada yang bisa memberikan gambaran seperti itu enggak untuk menjawab kemarin seperti apa wujud DNA itu? Jadi wujud DNA itu rantai polinukleotida panjang yang terdiri dari nukleotida yang direnteng, yang ganda itu, kemudian saling berpilin atau saling melilit, kemudian memiliki posisi yang sejajar tetapi arahnya antiparalel. Dengan panjang tertentu mengkode satu protein. Rantai polinukleotida ganda yang berpasang-pasangan lalu berpilin secara sejajar, arahnya antiparalel, kemudian mengkode satu protein. Silahkan, yang ditanyakan, Mas Firjan bertanya. Jangan takut bertanya. Yang saya sampaikan bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, saya juga senang. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan, saya lebih senang. Mbak Maya mau bertanya? Ada yang mau bertanya tapi malu, nggak apa-apa. Nggak usah bertanya yang malu. Silakan Mbak Maya. Mbak Maya itu mau bertanya gimana? Masih belum keluar sekarang. Jadi itu adalah wujud gen yang mengendalikan karakter kita. Gen yang seperti itu di dalam tubuh kita itu semuanya yang menentukan karakter kita, wujudnya kira-kira seperti itu. Dan itu panjang sekali
banyak segmennya. Setiap satu segmen akan mengendalikan atau mengkode satu protein. Setiap satu protein, mungkin protein itu bersifat protein struktural, bisa juga itu protein fungsional. Kalau protein struktural itu yang nanti akan membangun sel-sel dalam tubuh kita, sehingga nanti sel tubuh kita itu bisa membelah karena adanya protein, sehingga nanti pertumbuhan badan kita bisa menjadi tinggi itu karena adanya protein yang membangun sel. Kemudian ada protein-protein enzim, ada juga protein-protein hormon yang mengendalikan suatu reaksi metabolisme di dalam tubuh kita, sehingga sel-sel itu terus bisa menjalankan aktivitas metabolismenya. Kalau pada tumbuhan bisa mengalami respirasi, bisa mengalami fotosintesis, bahkan juga enzim-enzim yang digunakan untuk aktivitas gen sendiri itu juga dihasilkan oleh aktivitas gen juga dalam proses transkripsi, translasi itu kan proses itu kan juga dikendalikan oleh adanya enzim. Nah, enzim yang membantu proses transkripsi dan translasi di setiap tahapnya itu juga hasil proses transkripsi dan translasi juga. Jadi tidak ada satu aktivitas pun dalam sel itu yang tidak dikendalikan oleh adanya enzim. Artinya tidak ada, kalau semuanya dikendalikan oleh enzim berarti juga dikendalikan oleh gen. Karena enzim adalah protein yang disintesis dari adanya gen. Mungkin bisa dijelaskan ulang Bapak terkait mohon maaf untuk yang nukleosom tadi Pak, yang ada protein histonnya. Ya, share lagi gambarnya ya. Ini Pak. Selesaikan gambarnya yang jelas. Apa yang ingin ditanyakan dari nukleosom? Tadi kan itu Pak disebutkan setelah DNA memutar 2 kali, itu apakah hanya pada nukleosom gitu Pak? Apa yang DNA yang lainnya itu cuma ada protein histonnya, terus tidak ada ikatan 2 kali atau bagaimana? Kalau dia mengalami transkripsi, dia terurai penuh seperti ini protein-protein histonnya dilepas semua, lepas semua. Jadi tidak ada histonnya di sini, lepas. Tapi kalau dia memadat untuk membentuk kromosom, dia kan harus berpilin-berpilin ya, memutar-mutar, tapi dalam setiap putarannya di dalamnya ada 4 macam histon ini. Histon 2A, histon 2B, histon 3, histon 4. Kemudian di lem paling luar ini dikunci oleh histon 1 ini. Ini disebut dengan satu nukleosom. Dan yang bagian-bagian yang lain yang tidak terekspresi gennya karena belum saatnya melakukan ekspresi gen, belum ada transkripsi, belum ada translasi, maka DNA tersebut dalam keadaan terkondensasi atau dalam keadaan terkondensasi, memadat, menggulung seperti ini. Tapi kalau dia akan mengekspresikan diri, waktunya terekspresi, maka histon-histon tadi akan dilepas. Histon 1 lepas, histon-histon yang lain dibuka, akhirnya DNA-nya akan memanjang. Kalau sudah memanjang, terurai, maka kode protein ini bisa dibaca, lalu ditranskripsi. Jadi ini ibarat buku yang menutup, sementara ini adalah bagian buku yang membuka. Buku yang membuka ini yang bisa dibaca, kemudian disalin, proses penyalinannya disebut dengan transkripsi, kemudian hasil transkripsinya mRNA berupa cetakan protein. Maka selanjutnya adalah melakukan translasi, terjadilah biosintesis protein, artinya molekul protein.
Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ada DNA, kromosom maupun kromatin itu sama-sama DNA, tetapi keadaannya yang berbeda. Kalau kromosom itu dia menggulung, memadat, kalau dia terurai disebut dengan kromatin. Kalau kromatin maka dia biasanya siap untuk melakukan transkripsi. Tetapi dalam satu kromatin pun juga tidak selamanya kromatin itu semuanya membuka, tidak. Jadi kalau misalnya sel dalam keadaan interfase, itu juga tidak semua DNA itu semuanya dalam keadaan terurai penuh semua, tidak. Tapi ada yang tergulung, ada yang terurai. Jadi ada karakter itu yang terekspresi saat itu, ada yang terekspresi di lain waktu. Jadi hanya DNA yang diekspresikan saja dia yang terurai. Makanya di biologi sel itu ada istilah eukromatin dan heterokromatin. Nah, heterokromatin itu adalah walaupun dalam keadaan interfase itu dia dalam keadaan tetap menggulung. Artinya DNA bagian itu tidak terekspresikan. Jadi gen yang menggulung tadi itu ibarat halaman buku itu kan tidak semuanya terbuka. Ada halaman yang tertutup, ada yang terbuka. Yang bisa ditranskripsi adalah hanya halaman yang terbuka. Jadi buku resep masakan itu yang bisa dibaca hanya bagian yang sedang terbuka, walaupun pada saat yang sama. Jadi kalau kita membaca buku itu hanya bisa membaca satu halaman, tapi nggak bisa membaca bagian halaman yang lain. Itu juga DNA. Walaupun satu kromosom tidak semuanya dalam keadaan terbuka. Ada yang tergulung membentuk yang tadi itu membentuk nukleosom itu tidak terekspresi pada waktu itu. Di kesempatan lain bisa terurai kemudian terekspresikan. Itu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bapak. Silakan Mas Wildan. Masih bingung di yang histon tadi Bapak, kan ada histon 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu apakah di antara beberapa histon itu ada perbedaan? Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menentukan bahwa ini masuk histon 1, ini masuk histon 2? Juga di internet itu ada Bapak, histon 2A, itu maksudnya seperti apa nih Bapak? Iya, ini tentunya apa ya? Saya sendiri belum pernah melihat molekulnya seperti apa, tetapi di sini hanya berupa gumpalan-gumpalan protein. Jadi di sini ada 4 gumpalan protein yang diberi nomor 1, ada yang diberi nomor 2A, 2B, 3, dan 4. Nah, belum pernah diuraikan spesifikasi dari histon 2A itu seperti apa, 2B itu seperti apa, saya belum pernah menemukan. Saya juga tidak mencari itu. Tapi fungsi dari ini sebenarnya hanya semacam apa ya? Ini adalah gumpalan protein. Jadi protein itu sebenarnya rantai panjang yang kalau dia menggulung kemudian menggumpal. Kalau menggumpal kemudian berkumpul di sini, bisa diikat di sini, artinya fungsinya seperti kaleng yang digunakan untuk menggulung benang itu. Kemudian pada bagian luar gulungan itu diikat oleh adanya dilem oleh protein juga namanya histon 1. Tetapi spesifikasi dari histon 2A, 2B, histon 3, dan histon 4 ini saya belum pernah menemukan ada bedanya. Pada berbagai buku hanya digambarkan ada 4 molekul protein berupa bulatan 4 gitu. Tapi fungsinya apa namanya? Strukturnya seperti apa masih belum pernah saya dapatkan. Yang saya lihat strukturnya hanya berupa gulungan gumpalan protein gitu aja, empat gulungan. Jadi 4 bola gitu, gambarnya itu seperti 4 bola, tapi sebenarnya itu adalah gumpalan protein. Tapi spesifikasinya saya belum tahu. Baik, terima kasih Bapak. Ini tugasmu nanti ya dari itu ya. Nanti kalau kamu sudah jadi dosen nanti harus tahu itu nanti.
ditanya gitu sama mahasiswanya nggak bisa jawab. Kalau tahun ini belum bisa jawab nggak apa-apa, tapi nanti kalau tahun kamu yang jadi dosen ini sudah dapat. Jadi karena apa? Saya sendiri belum pernah mencari jawaban tentang itu juga. Itu juga salah saya. Jadi kita sama-sama cari ya. Yang lain mungkin. Saya itu juga minta untuk bertanya itu ya juga belum tentu bisa menjawab. Paling tidak kan saya bisa mengkoleksi pertanyaan yang untuk suatu saat bisa dicari jawabannya. Dosen itu juga pengetahuannya tidak lengkap karena manusia di dunia ini kenyataannya tidak ada satupun yang ilmunya lengkap. Kadang-kadang tahu satu sisi tapi di sisi lain juga belum lengkap mengetahuinya. Dalamnya mahasiswa yang bertanya itu akhirnya menjadi tahu diri bahwa masih banyak yang harus dilengkapi. Itu ya. Silakan yang lain. Bapak izin bertanya. Ya, Mbak Maya. Bisa tolong diulang nggak Pak? Tadi kan ada jenis kromatin itu ada dua, yang apa? Yang satunya itu yang dapat yang diekspresikan saat interfase, dia itu tidak terbuka itu pilinannya. Terus ada satu lagi yang meskipun dalam keadaan interfase itu tetap akan tergulung. Itu namanya tadi apa Pak? Terus kenapa dia tetap tergulung meskipun dalam fase interfase? Terima kasih Pak. Jadi semua gen di dalam tubuh kita tidak pernah berekspresi dalam waktu yang, jadi pada waktu yang bersamaan itu tidak semua gen ini akan berekspresi semuanya. Sehingga di dalam DNA yang panjang sekali itu ada bagian yang terurai, ada bagian yang tergulung seperti ini. Bagian yang terurai ini disebut dengan biokromatin, bagian yang terkondensasi ini disebut dengan heterokromatin. Bagian yang terekspresi adalah bagian yang terurai ini. Jadi protein-protein ini gunanya bermacam-macam dan dia menyimpan karakter yang bermacam-macam sesuai dengan keadaannya. Ada yang dipengaruhi oleh lingkungan kemudian tergulung, ada yang dipengaruhi oleh lingkungan yang sama dia justru terurai. Misalnya kalau kita lihat karakter bunga tertentu itu kalau diletakkan pada tempat yang terang, cahaya matahari penuh, maka bunganya itu warnanya menjadi warna ini. Tapi kalau diletakkan pada pada daerah yang kurang cahaya, kok warna bunganya misalnya bisa berubah menjadi puyeh. Nah, itu terkait dengan aktivitas dari DNA-nya itu, apakah dia terekspresi pada waktu cahaya terang atau cahaya gelap, misalnya seperti itu. Atau misalnya suatu DNA, ini siapa itu saat ini adalah masanya mendekati menstruasi. Mendekati menstruasi itu ada hormon-hormon tertentu yang disintesis sehingga dia itu bete. Hormon-hormon yang lain yang mestinya menyebabkan dia itu ceria justru terkondensasi. Sehingga antara hormon ceria dengan hormon yang BT itu tidak bisa terekspresi dalam waktu yang sama. Kalau dua hormon ini terekspresi dalam waktu yang sama, maka anak ini akan kacau, kadang-kadang ketawa, kalau ini terekspresi, kemudian ini kadang-kadang murung gitu. Jadi antara murung dan tertawa itu tidak bisa terekspresi dalam waktu yang sama. Maka tugas kita itu mencari lingkungan supaya gen-gen yang ceria ini tetap terekspresi. Jadi begitu ya. Jadi yang namanya gen seluruh tubuh kita ini tidak pernah terekspresi dalam waktu yang sama. Karena kalau semuanya terekspresi pada waktu yang sama itu orangnya akan kacau. Nah, begitu juga seperti warna rambut. Warna rambut itu di usia muda dia hitam. Ya di usia muda hitam. Nanti tua menjadi putih. Itu biasanya DNA-nya itu yang tadinya DNA itu adalah DNA yang mengkode pigmen warna hitam.
pada usia tertentu dia akan terkondensasi menjadi tidak berekspresi menjadi sehingga pigmen warna hitam tadi tidak terbentuk dan selanjutnya menjadi putih seperti itu. Jadi walaupun jadi dalam tubuh kita itu gen tidak pernah berekspresi dalam waktu yang sama, walaupun berada dalam satu kromosom yang sama, fase sel yang sama, tergantung dengan kebutuhan dalam tubuh itu membutuhkan protein apa, itulah gen-gen yang akan terekspresikan. Dan juga tergantung dengan lingkungan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup tersebut sehingga gen apa yang terekspresi pada waktu itu. Jadi gen itu adalah sebuah potensi, artinya berupa kode protein. Hanya kode protein saja, kode itu belum proteinnya. Kalau misalnya lingkungan menyediakan bahannya, maka gen itu akan terekspresi. Kalau lingkungannya menyediakan lingkungan yang tepat, kemudian bahan untuk mensintesis protein itu ada, maka dia akan terekspresi. Tapi kalau lingkungannya menyediakan bahan, tetapi bahan itu tidak diambilnya, itu juga tidak terekspresi. Misalnya begini, kita hidup di lingkungan orang kaya, tetapi kita di lingkungan kaya itu kita hanya pembantu, kan makanannya berbeda dengan tuan rumahnya gitu. Maka ekspresi kita pun juga akan berbeda dengan ekspresi tuan kita gitu kalau menjadi pembantu. Jadi yang ceria kan hanya tuannya saja, pembantunya nggak ikut ceria gitu. Jadi selain enzim harus ada bahannya di dalam ekspresi gen itu. Jadi enzim itu yang mengerjakan biosintesis, nah bahan itu yang dikerjakan. Jadi substrat yang diolah itu harus ada. Itu juga kadang-kadang pigmen. Ada bulu marmut. Bulu marmut itu ada marmut merah dan marmut putih. Itu dicontohkan pada peristiwa Mendel itu. Ternyata marmut merah itu hanya terekspresi kalau makanannya itu mengandung beta karotin. Nah, kalau tidak diberi beta karotin, artinya tidak dikasih wortel, ternyata semua marmut itu menjadi putih, puyeh warna bulunya. Nah, artinya selain gen yang bekerja, juga harus ada substrat yang dikerjakan sehingga pigmen yang menyebabkan warna itu akan muncul. Seperti itu. Tapi gen juga bisa nonaktif oleh keadaan lingkungan tertentu. Lingkungan tertentu itu bisa temperatur, bisa cahaya, dan sebagainya. Bisa berpengaruh untuk organisme-organisme tertentu. Apakah DNA itu terurai atau menjadi tertutup. Menarik sekali ya diskusi tentang gen ini. Jadi gen hanyalah sebuah potensi. Potensi itu bisa terekspresi apabila lingkungan memungkinkan dan bisa tidak terekspresi apabila lingkungan tidak memungkinkan. Kalau tidak terekspresi maka dia akan terkondensasi membentuk heterokromatin. Kalau dia terekspresi maka dia akan terurai sehingga bisa ditranskripsi kemudian bisa ditranslasi. Demikian, yang lain masih ada waktu beberapa menit. Mbak Firda, Mbak Maya Firda, ini berdua ini satuan, satu sama-sama mata kuliah yang sama. Nggak apa-apa. Jadi kalau kuliah satu kos boleh teman satu kamar atau teman kamar sebelah diajak kuliah nggak apa-apa. Atau mungkin ada mahasiswa yang nggak bisa internetnya macet ke tempat temannya yang kamar sebelah itu berdua nggak apa-apa. Paketnya lebih hemat nggak apa-apa. Bisa sambil diskusi, yang penting tidak berhenti. Silakan. Silakan. Yang
mau bertanya atau mau menampakkan wajah semua, kita foto bareng. Yang nggak siap, nggak apa-apa. Nanti di screenshot ya, ini ya, untuk absensinya. Di screenshot tidak harus wajah, tapi namanya kan muncul. Beberapa mahasiswa itu ada yang tempatnya tertentu itu kalau misalnya harus menampilkan wajah, kadang sinyalnya menjadi lemah, itu tidak harus pakai wajah, cukup di kameranya dinonaktifkan, nggak apa-apa. Tapi setiap pertemuan harus ada yang kelihatan wajahnya sehingga saya tidak terkesan ngobrol sendiri di layar. Silakan, yang bertanya, masih ada waktu. Hari ini struktur DNA, minggu depan struktur RNA, setelah itu selesai materi saya, kita mid semester. Jangan ditunggu materinya terlalu banyak, silakan untuk dipelajari. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama, kita langsung lanjut aja untuk materi yang saya ya, biar enggak ketutupan materi yang lain. Nanti koordinasi dengan ya setelah minggu depan koordinasi antara antar ketua kelas untuk menentukan kapan bisa ujian bersama. Pak Yono biasanya apa yang dikeluarkan di kuliah itulah yang ditanyakan. Jika kalau ditunda terlalu lama apa yang disampaikan Pak Yono waktu kuliah menjadi lupa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya juga senang. Kita sama-sama persiapan sholat zuhur. Mari sama-sama kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.